Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Ketemu lagi sama Ibu Guru hari ini dalam video pembelajaran. Kita sudah masuk di tema 6, subtema 3 ya, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat di gambar penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam subtema ini kita akan berfokus pada tanda titik dan huruf kapital. Ya. Dalam sebuah kalimat kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Jadi setiap kalian menulis satu kalimat diakhiri dengan tanda titik. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kalian telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Nah, untuk mengawali kalimat, kalian harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Dedi, D-nya huruf besar. Dedi merawat tumbuhan, titik. Nah, itu satu kalimat ya. Lalu ada kalimat baru di bawahnya. Nah, ketika kalimat baru, kalian harus mengawalinya kembali dengan huruf kapital. Huruf D pada kata Dedi itu huruf kapital. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk, titik. Nah, karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Lihat di sini ya. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Contohnya, kalian bisa menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, daunnya bagaimana bentuknya, atau ciri-ciri lainnya seperti duri atau corak tertentu. Nah, kita lihat lagi di sini. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Jangan lupa juga pada judul, setiap awal kata itu menggunakan huruf kapital. Seperti di atas bisa kalian lihat, ini judul mengidentifikasi huruf kapital, tanda, titik, dan kata kalimat. Kata dan kata pada itu tidak menggunakan huruf kapital pada kata tersebut. Kenapa? Karena kata dan kata pada merupakan kata hubung dan tidak akan menggunakan huruf kapital meskipun berada pada judul. Mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya menggunakan tanda titik, juga penggunaan pada huruf kapital. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian menuliskan satu paragraf cerita, satu paragraf ya, satu paragrafnya terdiri atas 5 kalimat. Kalian bisa cerita tentang apa saja, tentang pengalaman kalian, tentang keluarga kalian, atau tentang tumbuhan di sekitar kalian, atau tentang tumbuhan yang dipelihara oleh orang tua kalian ya di rumah. Nah, kalian tulis dengan penggunaan kata
dengan penggunaan tanda titik dan huruf kapital yang baik dan benar. Ingat penggunaannya ya, kalian harus tetap ingat kapan huruf kapital itu digunakan. Karangannya itu harus ada judulnya, jadi judul, terus isi karangannya di bawah satu paragraf terdiri atas 5 kalimat. Ya, yang tidak mengerti nanti bisa Ibu kasih contoh. Silahkan lihat contohnya. Nah, silahkan buat karangan seperti ini, ya. Karangan atau cerita tentang apa saja yang kalian sukai. Oke? Nah, setelah tugas bahasa Indonesia yang Bu Guru jelaskan tadi, kita akan masuk ke muatan PPKN, yaitu aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kalian bisa lihat di sini ya, aturan saat jam istirahat di sekolah. Nah, kalau di sekolah kita biasanya itu kelas bawah istirahatnya pukul 9 sampai 9.15. Nah, semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Contohnya, lihat gambar, ada 2 orang anak yang sedang makan di kantin sekolah. Salah satu aturan yang harus dijaga saat jam istirahat adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Jadi setelah makan, setelah belanja, sampahnya atau pembungkus makanannya tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Iya, harus dibuang di tempat sampah. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Silakan dibaca sendiri ya. Menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Nah, lihat pada gambar, semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Dengan mematuhi semua aturan, terutama pada saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Jadi di sekolah kan kita punya taman-taman kecil yang ditumbuhi beberapa tumbuhan. Kita harus merawat tumbuhan tersebut dengan baik. Paling tidak kita cubit-cubit, tidak kita injak saat berlari, tidak kita dicabut-cabut. Kalian harus merawatnya. Mungkin disiram pada pagi hari, ya, dibersihkan, tidak membuang sampah di sekitarnya. Jadi seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Nah, lihat di sini aturan merawat tumbuhan, seperti yang Bu Guru bilang tadi ya, menyiram tanaman dengan teratur, lalu memberi pupuk pada tanaman, lalu membuang sampah pada tempatnya ya. Kalian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di sekitar tumbuhan, karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup, makhluknya Allah. Jadi kita harus jaga, oke? Tugasnya silahkan lihat halaman evaluasi di subtema 3 PPKN ya. Silakan kerjakan di halaman evaluasi muatan PPKN tema 6 subtema 3. Oke, sampai sini dulu penjelasannya Ibu Guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan bertanya sama Ibu Guru melalui WA pribadi ya. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari berbagai penyakit yang ada di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.